Jati, kode sahamnya PT Informasi Teknologi Indonesia. Oke. Kalau brandnya di market namanya Jatis Mobile. Jatis Mobile. Ya, Jatis sendiri, Jatis itu berangkat dari kata jati, jati, jati. Pohon, karena kita pada waktu itu di awal bangun perusahaan ini pengennya company ini long lasting. Strong. And then seksi. Oke. Makanya namanya Jatis. Nah, kita bangun di sana dengan berjalannya waktu tahun 2003 itu kan industri cellular operator tuh tumbuh luar biasa. Yes. Yang namanya double digit growth itu month to month gitu ya. Akhirnya kita bikinlah yang namanya Jatis Mobile di tahun 2003. Waktu itu bisnisnya dua, ada B2B sama B2C. Oke. Kalau B2B-nya itu our first client Bank Mandiri. Nah, kita kasih yang namanya SMS service. Jadi kalau misalnya mereka mau melakukan marketing, zaman itu masih pakai SMS, gitu ya. Terus kemudian ada transaksi, mau dinotifikasi customer-nya pakai SMS. Kemudian kita grow lah yang our business B2B sampai sekarang. Sekarang umurnya udah 22 tahun. Our corporate client ada sekitar 500-an. 500-an? 500-an. National companies, multinational companies, including BUMN, but small portion ya, around only like 15% sama government sector. Kalau industrinya kita cover di 22 industri, kayak financial industry, itu ada banks, insurance, multi-finance, ada consumer retail, ada transportation dan sebagainya lah. So, our B2B business kayak gitu. Kita juga bangun B2C business. Yeah. B2C business tuh waktu itu zamannya ringtone. Oke. Jadi kita collaborate sama yang namanya publisher, recording company, bikin ringtone. Nah, itu puncak bisnisnya waktu zamannya ringback-tone. Oke. Ringback-tone we have 40 million users. Cuman ada kasus pencurian pulsa. Sama pemerintah langsung di shutdown semua bisnisnya. So 2011 in one day 40 million users income nol. Gone. Nol. Kita mesti shutdown bisnis B2C-nya at that time. Nah, kita nggak punya pilihan lah. We lay off like 80 people. Gitu ya. Kita mulai bangun lagi bisnis B2C-nya, but somehow it doesn't work until now. Oke. Gitu. Kita bangunlah yang sekarang nih. Kebetulan kita listed kemarin kan, punya dana IPO. Kita taruh di AI, big chunk, I think almost 50%, dan around 40% taruh di untuk kita punya B2C business. Gitu. B2C bisnisnya kita bangun namanya Beranda Toko. Beranda Toko. Beranda Toko. So what we do dengan platform Beranda Toko yang ada, kita bikin disruption. Kalau tadinya agent, sub-agent, pengecer, retailer, konsumen, jadi ada 5 layer nih. Kita bikin dari agent langsung ke konsumen. 2 layers only. Pakai teknologi Beranda Toko. Dari harga di market 230.000 kita potong sehingga harga konsumennya 192.000. Oke. Jadi signifikan cukup buat mama signifikan. Of course. 35.000 signifikan gitu ya. So that's what we do. Ini ternyata sustain gitu. Jadi demand-nya naik terus, volumenya grows. So our B2C business sekarang jadi B2B2C. Okay. Nah, habis dari LPG kita akan masuk lagi ke industri yang lain lagi. Nah, itu our B2C business. Kurang lebih gitulah Jati. Hanya nih Pak, untuk mengimplementasikan teknologi AI sendiri dan juga otomatisasi di layanan komunikasi digital di Indonesia, ini seperti apa Pak tantangannya? Oke. Kita lihat dari client side ya. Oke. Dari client side. Jadi sekarang nih banyak company yang sangat sadar bahwa AI adalah suatu kebutuhan. Oke. Nah, kalau saya ketemu sama klien-klien kita, itu ada 2 level. Satu level, dia udah ngerti bahwa dia butuh AI untuk apa, gitu ya. Pertanyaannya dia adalah bagaimana caranya, gitu kan ya. Sementara level yang masih late adoption, itu masih sebagai user AI, kayak pakai ChatGPT, pakai Gemini, itu dia tahu AI, gitu. Tapi dia belum tahu AI itu buat saya apa ya. Gitu, itu yang late adoption. Nah, untuk yang fast adopter, itu kita udah sampai ke dalam level bahwa, oke, kita bangun use case-nya yuk. Jadi setiap company itu harus punya
pain point-nya apa, dan itu yang bisa di solve pain point-nya. Nah, AI itu sangat luar biasa bantu perusahaan, sebenarnya begitu. So, banyak perusahaan yang use case-nya ini udah jelas, saya maunya apa. Nah, challenge-nya aja banyak juga perusahaan yang masih belum tahu. Saya tahu AI, saya butuh AI, tapi untuk apa gitu ya? Itu yang challenge di market. Nah, kalau untuk challenge di company seperti kita ini pada saat IPO punya fund, kita masukin ke AI dengan satu mimpi jadi local champion. Karena kalau kita punya service di SMS, kita berani state bahwa kita local champion. Our volume is one of the largest. Kita punya WhatsApp business, kita premier partner and the only one di Indonesia. Tapi kalau AI, kita kalau dibandingin sama big institution kayak Microsoft, kayak Google, itu kan so far away. But we do believe kita harus jadi local champion. The local champion. Harus local champion. Jadi bukan hanya sekedar pemain. Kita nggak mau jadi penonton, nggak mau jadi pemain biasa, kita mesti jadi local champion. Nah, yang kedua, pada saat dia bisa handle consumernya, produknya namanya chatbot AI. I think every AI company bikin itu, chatbot AI. Jadi chatbot ngomong kan sekarang generasinya udah generasi chatting. Chatting, tapi ngomongnya nggak sama orang, ngomongnya sama AI. But you feel like you talk to people. Ya. Nah, dari chatbot AI ini kita naik kelas masuk ke dalam industri call center. So, kalau tadinya orang message dalam bentuk teks, sekarang dia speech, dia bicara gitu ya. Bagaimana teknologi merubah bicaranya itu menjadi teks lagi, masuk ke our brain. Our brain menjawab, merespons dalam bentuk teks. Itu dirubah lagi menjadi speech. Sehingga orang merasa dia ngomong with somebody, with a person, not a machine. So that's the challenge for a company like us. Bisa membuat itu smooth nggak ada jeda gitu ya. Terus kalau misalnya lagi ngomong, dipotong omongannya gitu, mesti bisa. Mesti bisa langsung respons terhadap potongannya itu. Ya, itu challenge-challenge yang buat kita sih seru banget di market. Oke.